Baik, Bu Reni absensi dulu sambil mengecek kehadiran teman-teman. Abdullah Sasin ada? Sasin? Halo Sasin? Ada. Aisyah? Aisyah? Oke, Alana? Alana? Ya, dinyalakan sayang kameranya. Reisya? Oke, Keanu? Keanu ada? Oh iya, ada Keanu. Oke. Andra? Anissa? Anissa? Fandi? Cila? Dinda? Atar? Giskar? Hikari? Khairan? Alarik? Akmal? Galang? 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 Iya, Galang masih off kamera ya? Iya, yuk dinyalakan. Irsyad? Belum ada. Radit? Nadia? Ramse? Salvia? Safa? Zahra? Baik, silakan yang masih off kamera, Bu Reni hitung sampai 3, 1, 2, 3, silakan dinyalakan. Oke, alhamdulillah. Aisyah, Galang, Ramse. Oke. Saya lagi nempelin dulu. Oh yaudah, yuk dipercepat ya sayang ya. Baik, kita mulai sesi presentasi untuk kegiatan puncak tema berapa? 3. Kita buka sama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bu Reni buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah siap untuk presentasi hari ini? Teman-teman sudah siap? Kecil. Oh, kecil. Sebentar. Sebentar ya, Bu Reni ini lihat dulu. Dah, gimana teman-teman sudah kedengeran? Nah, halo. Gimana sudah terdengar? Sudah. Sudah lebih baik suaraku dari yang tadi? Apa? Sudah lebih baik nggak suaranya dari yang tadi sebelumnya? Ya. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita lanjutkan untuk kegiatan puncak tema 3. Temanya adalah peduli terhadap makhluk hidup. Ya, khususnya adalah makhluk hidup hewan. Ya, tadi sudah ada pengarahan ya atau materi edukasi dari dokter hewan kita. Siapa masih ingat nggak tadi namanya siapa? Ahmad Subagja. Ya, alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Untuk nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan lebih jelas,
boleh ya mampir-mampir main atau Numpang kirim ke Gmail Umi ya. Iya. Numpang Nanti kirim ke foto ke daerah Gmail Umi. Bogor ya. Numpang kirim foto ke Gmail Umi. Numpang. Baik. Sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Siapa hari ini sudah sholat subuh? Saya. Siapa hari ini sudah sholat duha? Saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Hebat ya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini teman-teman selalu diberi kelancaran, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, Bu Reni akan sampaikan dulu. Jadi nanti teman-teman presentasi tentang daur hidup katak ya. Nanti masing-masing teman-teman durasi atau waktu presentasinya 3 menit sampai 5 menit untuk masing-masing Tapi boleh siswa. 3 menit, Ibu. Boleh. 3 sampai 5 menit waktunya. Kemudian apa saja, Bu, yang harus disampaikan dalam presentasi? Yang pertama, teman-teman nanti jelaskan tentang daur hidup kataknya. Teman-teman sudah dipelajari ya, dari katak dewasa, terus telur dan sebagainya. Nanti teman-teman jelaskan. Kemudian apalagi Bu yang harus dijelaskan? Dijelaskan. Teman-teman sudah buat daur hidup katak yang keren-keren, yang bagus-bagus. Nanti dijelaskan, disampaikan alat dan bahan serta cara membuat daur hidup katak yang sudah keren itu. Nanti dijelaskan sama teman-teman. Oh, daur hidup kataknya. Cara membuatnya. Cara membuatnya aja. Iya, sama prosesnya. Proses daur hidup kataknya nanti dijelaskan, terus cara membuatnya. Terus yang terakhir, kalau teman-teman nanti selama mengerjakan itu menemukan kendala atau menemukan pengalaman baru, nanti disampaikan. Atau saya tidak ada kendala, Bu, senang-senang aja membuatnya, nggak apa-apa, nanti diceritakan, disampaikan. Fahim tuh? Fahimna ya. Apa ya? Ya sama ya, sama seperti puncak tema yang sebelumnya, nanti akan ada 3 terbaik ya yang akan nanti diberikan penghargaan. Jadi teman-teman, mari bersemangat ya, mari tingkatkan kualitas teman-teman dalam berbicara, dalam presentasi. Siap? Siap? Oke, siap ya? Insya Allah. Ini panggilkan. Untuk yang belum dipanggil, boleh di mute dulu. Yang dipanggil unmute dan sampaikan presentasinya. Oke, yang pertama adalah Abdullah Sasin. Ada? Tadi Bu Reni sesuai absen. Iya, enggak, ini saya tadi yang sudah Bu Reni sampaikan. Presentasi yang ke-1 dan ke-2 ini ada ini ya, ada request. Jadi memang Bu Reni ini kan karena ada keperluan ya. Ada Sasin? Ada, Bu. Ya. Boleh dinyalakan sayang kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ibu Reni dan teman-teman semua, apa kabar? Sasin akan menjelaskan daur hidup katak. Katak adalah binatang amfibi yang mempunyai daur hidup metamorfosis. Daur hidup katak pertama yaitu dari telur katak menjadi kecebong. Kemudian kecebong menjadi katak berkaki. Kemudian menjadi katak muda. Katak muda ini lama-kelamaan menjadi katak dewasa. Demikian daur hidup katak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Sasin?
Sudah. Boleh dilihat kan ininya, daur hidup kataknya? Ada? Sama sasinya di samping ya. Sasinya di samping. Lihatkan ke layar. Sasinya ikutan tuh. Bisa nggak? Aduh. Oke, lihat ke layar ya. Bu Reni ambil fotonya ya. Siap? Nah, cakep. Siap? 1, 2, 3. Sasin lihat ke layar. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Sasin Good untuk Sasin ya. Selanjutnya, yang kedua adalah Andra Bakir Abidin. Waktu dan tempat Bu Reni persilakan. Ada Andra? Ada. Sebentar Andra. Oke, silakan Andra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Reni, selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu kembali dengan saya Andra Bakir Abidin di puncak tema yang ketiga. Teman-teman sudah pernah melihat katak lompat belum? Di belakang rumah saya ada katak loh. Pernah juga kataknya masuk ke kamar ibu saya. Nah, sebelum katak itu bisa melompat, ternyata katak itu melalui daur hidup yang cukup panjang loh teman-teman. Katak itu berkembang biak dengan cara bertelur dan akan melalui proses metamorfosis sampai akhirnya menjadi katak dewasa. Kita lihat prosesnya melalui gambar ini. Daur hidup katak ada 5 tahap. Pertama adalah telur, lalu kecebong, atau berudu, lalu berudu berkaki, atau berudu 4 kaki, katak muda, dan akhirnya menjadi katak dewasa. Seperti ini. Dalam setiap kali bertelur, katak bisa mengeluarkan 5.000 sampai 20.000 telur, banyak sekali ya. Telur-telur katak ini dikeluarkan di dalam air. Nantinya akan ada telur yang mengapung, tenggelam, atau menempel di tanaman air. Dalam waktu 3 pekan, tak semua telur bisa menjadi kecebong, karena ada sebagian telur yang tidak berhasil menetas dan akhirnya mati. Kecebong atau berudu dan berudu berkaki bernafas dengan insang loh teman-teman, karena mereka hidupnya di dalam air. Berudu hanya makan alga dan tumbuhan di dalam air saja. Mereka hidup tak terlalu lama, hanya sekitar 5 hari saja. Setelah itu berudu akan menjadi katak muda dan sudah bisa berburu jangkrik untuk dimakan. Setelah 3 pekan menjadi katak muda, insang akan tertutup oleh kulitnya. Lalu 8 pekan kemudian akan tumbuh kaki belakang dan kaki depan. Tubuh katak pun akan terus membesar. Pada pekan ke-12 mulai tumbuh jari kaki dan tubuh katak semakin terbentuk sempurna. Ekor belakangnya menjadi pendek, lalu insang pun sudah tergantikan oleh paru-paru, dan katak dewasa akan hidup di darat. Begitulah proses metamorfosis yang dialami oleh katak, sampai akhirnya bisa melompat. Masya Allah ya teman-teman, dalam setiap fase kehidupannya tubuh katak selalu berubah-ubah. Alat pernafasannya pun bisa berubah. Yang awalnya bernafas dengan insang, setelah dewasa bernafas dengan paru-paru. Itu semua terjadi atas kehendak Allah, kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta alam. Allah. Sekian dari saya, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Andra lihatkan, kita foto bareng dulu ya. Silakan lihat ke layar.
1, 2, 3. Andranya jangan ketutupan. Nah, sama aja nggak apa-apa daur hidupnya. Nah, gitu juga nggak apa-apa. Nah, gitu juga nggak apa-apa sayang. Yuk lihat. 1, 2, 3. Cheese. Oke, good job Andra. Terima kasih. Andra selainnya ada kegiatan lain ya? Boleh nanti izin ini dulu, lift duluan. Ya. Bu Reni izin minum. Oh iya boleh. Silakan. Selanjutnya sudah penampilan terbaik dari Andra. Selanjutnya Bu Reni random ya. Jadi teman-teman sudah harus siap. Tadi sudah 2 orang anak-anak soleh. Sekarang aku mau dari anak soleha. Atas Bu nama. Rani suaranya kecil. Oh gitu. Kecil lagi, Bu. Oh kecil lagi. Oke. Ntar dulu Bu Reni coba cek volumenya di sini. Nah, gimana sudah? Sudah terdengar sayang? Sudah. Sudah. Oke ya. Sekarang anak soleha atas nama Zahra. Ada Zahra? Baik. Nanti silakan bersiap Giskar. Setelah Zahra Giskar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nisha Sabila. Saya dari kelas 4 Usman. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang daur hidup katak. Pertama-tama dimulai dari telur, kemudian menjadi berudu, dan kemudian menjadi katak berudu berkaki, kemudian menjadi katak berkaki, katak mudah, dan kemudian yang terakhir menjadi katak dewasa. Cara membuat mozaik katak, pertama-tama menggambar katak-katak terlebih dahulu dan menempelkan biji-bijian menggunakan lem dan tempelkan di tempat poster yang kita inginkan. Kemudian jadilah poster daur hidup katak. Demikian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahra, mana Zahranya? Zahranya ngilang. Oke. Boleh dilihatkan Bu. produknya sayang? Ada nggak produknya? Ini dulu kayaknya backgroundnya deh sayang. Nah, soalnya hilang-hilang. Miring itu kah? Nah, yuk siap lihat ke layar. 1, 2, 3. Iya, wajahnya jangan jangan ketutupin. Di sampingnya aja produknya, posternya. Nah, oke itu boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Zahra. Penampilannya keren, hebat ya. Udah ada progresnya, peningkatan dari puncak tema sebelumnya. Selanjutnya Giskar. Nanti setelah Giskar Bu Reni tolong Bu, kecil lagi Bu suaranya. ya, setelah Giskar nanti Bu Reni minta tolong Alana. Siapkan ya. Alana nanti setelah Giskar. Sekarang Giskar sudah siap? Gis? Bu. Oke, silakan Giskar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan Bu Reni semua? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Giskar dari kelas 4 UBA. Saya akan presentasi pada kegiatan puncak tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kali ini saya akan menjelaskan daur hidup katak. Katak merupakan hewan amfibi atau amfibi yang hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Katak memiliki kulit yang lembab. Daur hidup katak dimulai dari telur katak. Telur katak bisa berjumlah ratusan bahkan ribuan telur. Biasanya telur katak berada di air dan menempel pada bebatuan atau tumbuhan. Telur katak memiliki cangkang seperti telur pada umumnya. Telur yang menetas menjadi kecebong. Kecebong hidup di air dan bernapas menggunakan sang. Kecebong memiliki ekor untuk berenang. Kecebong berkembang dengan tumbuh sepasang kaki. Pada bagian belakang dan depan kecebong terus berkembang dan berubah menjadi katak muda. Dan katak muda kini bernapas menggunakan paru-paru. Katak muda masih memiliki ekor dan terus bertumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa ekornya sudah menghilang. Katak dewasa katak ini sudah melewati proses metamorfosis yang sempurna. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giskar boleh lihat ke layar dulu, Gis. Produknya ada? Ada. Boleh dilihatkan ya. Takut jatuh tapi saya. Takut jatuh. Mungkin nggak? Bisa nggak diangkat? Nah, itu dikit boleh. Di samping Giskar, nah gitu. Lihat ke layar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Giskar. Good job ya. Sekarang Bu Reni beralih lagi ke anak perempuan. Atas nama Alana Rukmi. Nah, setelah Alana, Bu Reni minta bersiap atas nama Keanu. Ya, silakan Alana. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alana dari kelas 4 IKMAN. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang daur hidup katak. Daur hidup katak dimulai dari telur katak. Telur katak biasanya berada di selokan atau di sungai-sungai, dan setelah telur katak akan menjadi berudu, lalu menjadi berudu berkaki, lalu menjadi katak muda, dan menjadi katak dewasa. Teman-teman tahu tidak, katak itu ada yang beracun loh. Biasanya katak beracun berwarna lebih muda dan berwarna lebih neon. Ada yang berwarna kuning muda, biru, dan lain-lain. Maka dari itu, teman-teman harus berhati-hati dan jangan memegang kata yang beracun. Akan tetapi, teman-teman juga tidak boleh menyakiti katak dan hewan lainnya. Karena
Karena hewan juga sesama makhluk hidup dan makhluk ciptaan Allah. Sekian dari Alana 4 Usman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Alana tunjukkan hasil karyanya? Coba tadi Dinda lupa di-mute. Ya Bu, sebentar. Dinda lupa di-mute. Boleh Ramsi, di-mute dulu Ramsi. Unmute sendiri ya? Kamu juga lupa Ih, sumpah gak jelasnya. Oke, yang belum dipanggil silakan di-mute dulu suaranya ya. Oh, Masya Ini Bu Allah, Reni. keren banget. Iya sayang, yuk lihat ke layar. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Keren Alana. Terima kasih. Bu Reni lanjutkan ke... Oh, ini yang ganteng nih. Alkeanu. Adakah? Alkeanu. Ada Bu. Oke. Sebentar. Baik, sebentar ya Bu Reni infokan. Jadi teman-teman, untuk yang tidak dipanggil boleh berlatih dan mengisi LKPD. Ya. Di situ nanti teman-teman diminta untuk menuliskan apa itu ya? Favorit ya, presenter favorit. Nanti teman-teman boleh tuliskan nama temannya. Ya, sudah diberikan LKPD-nya, silakan teman-teman isi. Jadi tetap ada kegiatan untuk Maksudnya apa Bu tadi suaranya? ya yang belum dipanggil teman-teman mengisi LKPD Puncak Tema 3. Nanti di dalam LKPD-nya itu teman-teman diminta untuk menuliskan presenter terbaik atau presenter favorit teman-teman. Jadi itu boleh dituliskan nama teman yang menurut kalian presentasinya bagus. Yang menurut teman-teman presentasinya sudah keren. Itu terserah, bebas menurut teman-teman saja. Oke? Sudah? Sudah terdengar ya. Ya, jadi tidak ada yang ini ya, tetap mengerjakan kegiatan LKPD-nya. Oke, silakan Keanu, boleh dimulai presentasinya untuk Keanu. Assalamualaikum dan teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kalian semua baik-baik ya. Hari ini aku ingin menjelaskan daur hidup katak. Pertama-tama katak dewasa bertelur. Kemudian telur-telur itu menetas setelah 10 hari. Lalu telur itu pun menjadi kecebong atau berudu. Lalu berudu itu mempunyai 2 kaki, menjadi berudu berkaki. Lalu berudu berkaki menjadi katak muda. Setelah itu katak dewasa, katak muda menjadi katak dewasa. Dan berulang seperti itu. Katak dewasa pun bertelur lagi. Lalu seperti tadi menjadi kecebong, berudu kaki, katak muda, lalu dewasa, lalu jadi katak dewasa. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilihatkan Keanu? Oke. Iya, Bos. Ya, jatuh lagi. Enggak apa, diangkat gini aja. Nah, pelan-pelan. Nah, enggak apa-apa begitu. Oke, Keanu lihat ke layar. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, Ke. 1, 2. Belum. Yuk, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Keanu, keren.
Selanjutnya, tadi Bu Reni lupa pilih ya. Selanjutnya dari anak perempuan, boleh Anissa. Ada Anissa? Ada, Bu. Oke, sebentar. Setelah Anissa nanti bersiap Fandi. Oke, silakan Anissa. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Reni dan teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bu Reni dan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Saya Anissa Putri Ramadhani dari kelas 4 Isman Din Apan. Hari ini saya akan mempresentasikan daur hidup katak. Katak adalah jenis hewan amfibi. Dalam hal ini, katak memiliki 5 tahap metamorfosis, mulai dari hidup di air hingga di darat, yaitu 1. Proses daur hidup katak dimulai dari telur. 2. Telur katak akan menetas menjadi berudu atau biasa disebut kecebong. 3. Kecebong akan terus tumbuh dan akhirnya berubah menjadi anak katak. 4. Anak katak terus tumbuh hingga menjadi katak muda. 5. Dari katak muda menjadi katak dewasa membutuhkan waktu 2-4 tahun. Ketika sudah menjadi katak, tidak memiliki ekor sama sekali. Teman-teman, inilah cara membuat daur hidup katak. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain 1. Gunting 2. Lem 3. Kertas karton 4. Pensil warna dan krayon 5. Kacang hijau dan jagung. Pertama-tama, guntinglah bagian-bagian daur hidup katak. Setelah itu, susun dan tempel pada karton. Warnai dengan pensil warna atau krayon pada bagian telur, berudu atau kecebong, berudu berkaki, dan katak berekor. Untuk gambar katak dewasa, kita tempelkan biji-bijian dari kacang hijau dan jagung. Saya menempelkan biji-bijiannya dibantu oleh mama saya. Harus hati-hati karena menempelkan biji-bijiannya itu sulit, harus pelan-pelan dan bersabar. Inilah gambar daur hidup punya saya. Sebentar Anissa, tahan. Anissa, sekalian baru diambil fotonya. Anissanya ke samping. Ke samping. Nah, boleh. Yuk. Silakan hitungan ketiga. 1, 2, 3, senyum. Oke, good job Anissa, keren. Demikianlah presentasi singkat dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Fandi. Setelah Fandi bersiap Nadia. Ayo Fandi, unmute dulu ganteng. Unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fandi. Saya akan mempresentasikan tentang daur hidup katak. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu hewan katak. Katak adalah hewan amfibi yang dapat hidup di darat dan di air. Katak mempunyai beberapa jenis dan yang membedakan adalah tempat hidup, warna kulit, bentuk tubuh, dan ada tidaknya racun pada selaput kulitnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana daur hidup pada katak. Daur hidup katak ada 4 tahap, yaitu yang pertama telur. Daur hidup katak bermula dari telur. Telur akan menetas dalam waktu beberapa hari. Yang kedua, berudu. Saat menetas dari telur, katak mengalami fase kecebong atau berudu.
Berudu memiliki bentuk tubuh yang lebih mirip ikan dibanding katak. Katak muda. Yang ketiga, katak muda. Setelah memasuki tahap daur hidup katak muda, berudu mulai tumbuh 2 kaki dan ekor semakin pendek. Yang keempat, katak dewasa. Memasuki tahap daur hidup katak dewasa, ekor katak muda akan benar-benar menghilang dan katak dewasa sudah bisa makan makanan dari darat. Proses katak dewasa ini berjalan sekitar 2-4 tahun sampai ia bisa berkembang biak dan menghasilkan telur kembali. Demikian hasil presentasi saya tentang daur hidup katak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilihatkan sayang yang sudah Fandi buat? Hati-hati. Aduh, keren banget nih. Wow, Masya Allah. Tahan ya. Tahan 10 jam. 10 detik. Tahan 10 detik Fandi. Jangan ngalingin mukanya Fandi yang imut-imut dong. Ayo diatur di samping aja gini. Nggak perlu kelihatan semua, nggak apa-apa. Nah, begitu nggak apa-apa. Tahan 10 detik. 1, 2, 3, senyum. Oke, keren Fandi. Wow. Rame ya biji-bijiannya. Keren banget. Kita lanjutkan presentasi selanjutnya oleh presenter cantik kita. Nadia Alanataya, silakan. Sebentar, jangan dimulai dulu Nadia. Setelah Nadia, Berani minta bersiap galang. Tapi yang dibotolnya. Oke, Nadia silakan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang daur hidup katak. Pertama kali adalah katak dewasa mengeluarkan telurnya. Katak hanya meletakkan telur-telurnya dalam kubangan air yang dianggap aman. Karena telur katak tidak memiliki cangkang bening seperti jeli. Telur-telur menetas dalam 10 hari. Berudu atau kecebong merupakan... Sayang, Nadianya agak geser ke kanan. Nah, sip, yuk dilanjutkan. Berudu atau kecebong merupakan fase kedua dalam siklus hidup katak. Berudu atau kecebong memiliki insang setelah 2 hari menetas dari telur. Berudu hidup di dalam air selama 5 hari sampai menjadi katak muda. Selama hidup di tahap akuatik, berudu memakan alga dan bagian tumbuhan lain. Anak katak atau berudu berkaki akan terus tumbuh berubah menjadi anak katak. Insang akan tertutup perlahan karena seluruh badan kecebong akan tumbuh kulit yang kokoh. Anak katak bernafas menggunakan paru-paru. Anak katak mulai mempunyai kaki di bagian belakang yang bisa digunakan untuk melompat. Akan tetapi walau sudah berubah menjadi anak katak, dia masih memiliki buntut kecebong yang panjang. Katak muda pada tahap ini. Katak muda tumbuh dan memiliki kaki di bagian depan jadi 4 kaki. Bentuk fisiknya sudah menyerupai katak dewasa, namun masih memiliki ekor kecebong yang pendek. Pada tahap ini, mereka pertama kali melompat keluar air dan menyentuh tanah kering. Katak muda menjadi katak dewasa membutuhkan waktu 11 minggu setelah menetas dari telur. Dan 2-4 tahun sampai bisa berkembang biak. Katak dewasa sudah tidak memiliki ekor. Ia masih bisa tinggal di air, tapi alat pernafasannya paru-paru dan kulit. Umur katak bisa sangat panjang, tergantung jenisnya. Beberapa jenis katak di Eropa bisa hidup 10-12 tahun. Katak terbesar adalah spesies katak Goliath yang bisa mencapai 32 cm. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lihat ke layar sayang. 1, 2, 3.
Masya Allah. Good job, Nadia. Kita lanjutkan. Presenter dari kelas 4 Usman bin Affan atas nama Muhammad Galang. Waktu dan tempat Bu Reni persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni habis Galang siapa? Oh iya, habis Galang sebentar Galang. Habis Galang Bu Reni minta bersiap Dinda. Oke, lanjutkan Galang. Siapa Bu habis Galang? Dinda. Yuk lanjutkan Hari ini Galang. saya akan mempresentasikan poster. Katak adalah hewan amfibi yang bisa hidup di dua alam, air dan darat. Proses daur hidup katak dimulai dari telur. Nah, habis itu menetas menjadi berudu. Telur katak akan menetas menjadi berudu atau biasa disebut kecebong. Kecebong akan terlihat seperti ikan-ikan kecil ketimbang katak. Dan kecebong bernafas bukan menggunakan paru-paru tapi menggunakan insang. Dan setelah itu menjadi anak katak. Kecebong akan terus tumbuh dan akhirnya berubah menjadi anak katak. Mualanya insang akan tertutup secara perlahan karena seluruh badan kecebong akan tumbuh kulit yang kokoh dan mengubahnya menjadi anak katak berudu berkaki. Setelah itu menjadi katak muda atau katak berekor. Anak katak terus bertumbuh hingga ia menjadi katak muda. Di tahap katak muda ia tumbuh dan memiliki kaki di bagian depan. Tahap ini membuat katak memiliki 4 kaki. Bentuk fisiknya sudah menyerupai katak dewasa. Namun yang menjadi pembedanya yakni katak muda masih memiliki ekor kecebong, tapi ekor tersebut kian memendek. Pada tahap katak muda ini juga untuk pertama kalinya mereka melompat keluar air dan menyentuh tanah kering. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Galang langsung otomatis diangkat. Ayo Galang liatin. Wow. Warna-warna ini nih keren nih Galang. Set. Udah siap? 1, 2, 3. Senyum Galang. Senyum. Oke, keren. Terima kasih Galang. Ya. Berdiri sebentar Mbak, ngangkatin ini dulu. Aku lanjutkan kepada presenter yang soleha atas nama Dinda Ariska. Silakan, Bu Reni persilakan untuk Dinda. Yang siapa, Bu? Setelah Dinda bersiap Khairan. Ada Dinda? Mana Dindanya ya? Sebentar, Bu Reni belum ketemu Dinda. Oke, silakan Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda dari kelas 4 Usman bin Affan. Dinda, maaf, kameranya kayaknya kurang turun ya. Lagi. Bu. Nah, dah. Dah, yuk lanjutkan. Ulang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dindanya duduknya yang tegak itu nggak kelihatan lagi. Nah gitu. Yuk. Saya Dinda dari kelas 4 Usman bin Affan ingin mempresentasikan daur hidup katak.
Proses hidup katak dimulai dari telur. Telur katak akan menetas menjadi berudu atau biasa disebut kecebong. Kecebong akan terus tumbuh dan menjadi anak katak. Anak katak akan terus tumbuh menjadi katak muda. Katak muda bertumbuh menjadi katak dewasa yang akan menghasilkan telur lagi. Demikianlah proses. Belum salam, Din. Dinda udah di mute. Belum salam. Salam terakhirnya. Mute sendiri, Bu. Oh gitu. Baru tadi demikian, lanjutkan. Demikian apa tuh? Dinda unmute dulu, cantik. Demikianlah proses bentuk daur hidup katak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Din posternya? Bisa diangkat gak? Saya tunjukin fotonya aja ya, Bu. Emang produknya kemana? Ada di belakang, tapi bentar, saya coba dulu. Ya, coba dulu diangkat pelan-pelan. Khairan siap ya. Nanti setelah Khairan, Bu Reni minta tolong siapkan Aisyah. Setelah Khairan nanti Aisyah. Din. Untuk yang lain siapkan produknya ya, posternya. Nih, Bu. Mana sayang? Diangkat gini nih, Din. Tuh. Ya, copot. Nggak apa-apa. Seadanya aja. Nah, siap. Copot, Ibu. Nggak apa-apa, sayang. Atau setengah boleh gini. Nah, boleh begitu aja. 1, 2, 3. Keren. Oh, kedapatan warna pink, Dinda. Terima kasih, Din. Silakan saudara Khairan Firdaus. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Bu Reni dan teman-teman? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pada puncak tema 3 ini, saya Khairan akan mempresentasikan daur hidup katak. Adapun bahan dan alat yang diperlukan, yaitu karton, lem, gunting, spidol, biji-bijian, daun kering, majalah bekas. Cara membuatnya, sediakan media karton, gunting gambar, urutan katak. Lalu tempelkan buat alur hidup katak. Setelah itu kita hias dengan biji-bijian, daun-daun kering. Dalam melakukan daur hidupnya, katak harus bermetamorfosis. Katak memiliki 5 tahap metamorfosis. Berikut penjelasannya. Dimulai dari telur. Proses daur hidup katak dimulai dari telur. Telur katak akan menempel di tanaman air menjadi cebong. Kemudian telur metamorfosis. Kemudian telur menetas menjadi berudu atau kecebong. Kecebong bernafas dengan insang. Lalu berudu berubah menjadi anak katak. Berudu berkaki 2, kaki belakang mulai tumbuh. Lalu kemudian menjadi katak muda.
katak berekor kaki depan mulai tumbuh. Yang terakhir menjadi katak dewasa, ekor katak mulai memendek, kaki depan dan belakang sebagai alat gerak. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulitnya. Nah, begitulah teman-teman proses hidup katak. Di sini saya menggabungkan tema dengan unsur seni montase, kolase, dan mozaik. Menempel biji-bijian. Kesulitan yang saya rasakan ketika menempel biji-bijian, tapi setelah selesai jadinya terlihat bagus ya. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sana, Kairan. Nah, udah baik sekali, udah ditempel. Yuk, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Keren. Terima kasih, Kairan. Sama Bu Reni. Good job. Hebat. Menggabungkan beberapa karya di sana ya. Masya Allah. Bu Reni lanjutkan untuk presenter yang cantik atas nama Aisyah Maulida. Nanti setelah Aisyah, Bu Reni minta bersiap Atar. Aisyah sudah siap? Sudah, Mbak. Oke, silakan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Maulida Rahma dari kelas 4 Utsman bin Affan. Saya akan mempresentasikan daur hidup katak. Daur hidup katak mulai dari telur, berudu atau kecebong, berudu, berkaki, katak muda atau katak dewasa. Saya akan kasih tahu cara membuat daur hidup katak. Alat yang kita butuhkan adalah karakter katak, biji-bijian, lem, spidol, karton, gunting. Lalu setelah itu kita akan membuat kartonnya, kita setelah mau digunting atau tidak. Lalu setelah itu kita mewarnai. Setelah udah mewarnai 4 telur, berudu atau kecebong, berudu berkaki, katak muda sudah diwarnai semua. Lalu katak dewasanya ini kita tempelkan dengan biji-bijian yang sudah beri dari sekolah. Apa itu telur katak? Katak tidak melahirkan, katak dewasa bertelur. Telur katak berkembang di luar tubuh induknya dan akan dibuahi oleh katak jantan ketika sudah menempel pada suatu media seperti bebatuan atau tumbuhan di dalam air. Telur katak tidak memiliki cangkang yang keras. Lalu setelah telur, kita akan ke berudu atau kecebong. Berudu atau kecebong adalah tahap pradewasa dalam daur hidup amfibi. Berudu eksklusif hidup di air dan berespirasi menggunakan insang seperti ikan. Tahap akuatik inilah yang membuat amfibi memperoleh namanya. Kebanyakan berudu herbivora memakan alga dan bagian-bagian tumbuhan. Beberapa spesies merupakan omnivora. Setelah berudu atau kecebong, kita akan berudu berkaki.
Apa itu berudu berkaki? Berudu memulai memiliki kaki. Proses ketiga ini disebut juga berudu berkaki. Kaki-kaki mungil berudu tumbuh di bagian depan dan belakang. Lalu ekornya mulai mengecil atau menghilang. Perubahan bentuk selanjutnya dari daur hidup katak ialah menjadi katak muda. Apa itu katak muda? Setelah menjadi berudu atau kecebong, daur hidup katak selanjutnya yaitu menjadi katak muda. Katak muda mulai bisa hidup di darat dan di air, namun lebih sering beberapa di dalam air. Bentuknya belum sempurna dan masih memiliki ekor. Setelah ke katak muda, kita ke katak dewasa. Katak dewasa pun sudah mengecil ekornya. Lalu, katak dewasa sudah berenang bisa dua alam, yaitu darat dan air. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tahan dulu Aisyah. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, keren Aisyah. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada presenter Soleh atas nama Atar. Setelah Atar bersiap Safa. Oke, yuk lanjutkan Atar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atar. Saya akan menceritakan daur hidup katak atau metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi yang secara radikal berbeda. Daur hidup katak dimulai dengan telur. Dalam tahap ini, katak dapat mengeluarkan telur hingga 4.000 telur. Katak mengeluarkan telur tersebut di dalam air. Nantinya telur tersebut akan mengapung di atas air dalam bentuk gumpalan. Tetapi ada juga yang menempel pada tumbuhan air atau malah tenggelam ke dasar air. Telur tersebut akan menetas kurang waktu 1 sampai dengan 3 minggu. Namun dari sekian banyak telur katak, tak semua akan berhasil menetas menjadi katak. Keberhasilan atau kegagalan tersebut dari faktor internal dan eksternal telur. Faktor internal yang dapat mengakibatkan telur katak menetas yakni gen dari induk telur katak sendiri. Jika induk katak memiliki gen yang bagus, maka telur akan bagus dan tidak mudah rusak. Jika gen induk katak tidak bagus, maka telur tidak bagus dan mudah rusak. Sedangkan faktor eksternal yang menggagalkan katak untuk menetas yakni arus air, predator pemangsa telur katak, dan juga ulah manusia. Berudu atau kecebong. Telur katak akan menetas menjadi berudu atau bisa disebut kecebong. Kecebong akan terlihat seperti ikan-ikan kecil ketimbang katak dewasa sebab ia memiliki bentuk yang menyerupai badan ikan. Sama halnya dengan ikan, kecebong akan bernafas dengan insang. Jadi, kecebong akan berenang ke sana kemari dengan nyaman. Di dalam air, kecebong akan terus hidup di dalam air dengan memakan alga air. Anak katak atau berudu berkaki. Kecebong akan terus tumbuh dan akhirnya berubah menjadi anak katak. Mulainya insang tertutup secara perlahan karena seluruh badan kecebong akan tumbuh kulit yang kokoh dan mengubahnya menjadi anak katak. Ia akan bernafas dengan menggunakan paru-paru
Tak hanya sistem pernafasan saja yang berubah, tetapi bentuk tubuhnya pun ikut berubah. Anak katak mulai memunculkan kaki di bagian belakang yang sudah bisa digunakan untuk melompat. Akan tetapi, walau sudah berubah menjadi anak katak, ia masih memiliki bentuk kecebong yang panjang. Katak muda atau katak berkaki. Anak katak akan terus bertumbuh hingga ia menjadi katak muda. Di tahap katak muda, ia tumbuh dan memiliki kaki di bagian depan. Saat ini membuat katak memiliki 4 kaki. Bentuk fisiknya sudah menyerupai katak dewasa. Namun, yang menjadi perbedaan yakni katak muda masih memiliki ekor kecebong, tetapi ekor tersebut kian lama akan memendek. Pada tahap katak muda ini juga untuk pertama kalinya mereka melompat keluar air dan menyentuh tanah atau dataran. Katak dewasa. Dari katak muda menjadi katak dewasa membutuhkan waktu 2 hingga 4 tahun. Ketika katak sudah menjadi dewasa, ia sudah tidak memiliki ekor sama sekali. Ia mulai bebas bergerak tanpa adanya ekor. Selain itu, ia pun mengubah makanannya. Saat sudah dewasa, katak akan memangsa serangga-serangga kecil. Ia tidak lagi memakan alga-alga air. Katak dewasa nantinya akan bertelur lagi, melanjutkan daur hidup katak. Yang kita ketahui, katak dapat hidup di 2 alam, di air dan di darat, atau bisa disebut amfibi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tahan dulu ya, Mas Atar ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, keren. Lengkap sekali penjelasannya. Terima kasih Mas Atar. Bu Reni panggil untuk presenter selanjutnya atas nama Safa. Setelah Safa, teman-teman bersiap. Oh, Ramsey. Setelah Safa bersiap Ramsey. Boleh, silakan Safa. Ada Safa? Iya, Bu. Oke, yuk silakan Safa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Fajri Ananda dari kelas 4 Utsman bin Affan. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang daur hidup katak. Nah, teman-teman, daur hidup katak pertama, katak dewasa akan bertelur. Telurnya hingga 2.000 sampai 4.000. Telurnya akan menetas sekitar 1 sampai 3 minggu. Telur akan menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong akan memakan alga air atau tanaman-tanaman lainnya. Setelah menjadi berudu atau kecebong, ia akan menumbuhkan kakinya atau disebut dengan berudu berkaki. Berudu berkaki ini juga memakan alga air. Nah, teman-teman tahu tidak, mereka bernafas menggunakan insang seperti ikan. Setelah itu, dia akan menjadi katak muda dan menumbuhkan kaki. Ekornya pun akan memendek dan kulitnya akan menjadi kokoh. Setelah menjadi katak dewasa, ia akan tumbuh di daratan dan bukan bernafas menggunakan insang lagi, melainkan menggunakan paru-paru. Mereka pun memakan serangga-serangga kecil. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditunjukkan sayang hasil produknya. Tahan ya. Sebentar. Tahan 10 minggu. 10 minggu. Itu buat Ramsey aja nanti ya. Enggak lah. Yuk, lihat. 1, 2, 3.
Oke, keren. Sebentar Safa, maaf. Safa boleh satu kali lagi diangkat? Belum ke save tadi fotonya. Yuk, diangkat lagi. Ini udah selesai belum? Belum, Andra. Belum. 1, 2, 3. Oke. Nurani, Terima Kak. kasih. Iya, kenapa, Andra? Bu Rani, saya boleh mandi nggak, Bu? Boleh. Andra mau ada perlu kan? Tadi bundanya sudah izin Bu Reni. Boleh sayang, silakan. Katanya sih mau ke Bandung nanti malam. Iya. Katanya kalau misalnya nggak mandi, Sedangkan faktor marahin. internal Gimana, Andra? Ramses sebentar. Kalau- Kenapa? Tapi kalau saya kan kalau nggak mandi, Bu, nanti dimarahin, Bu. Iya, Andra tadi bundanya sudah izin sama Bu Reni. Kalau Andra mau live duluan boleh silakan. Kalau Andra masih mau ikut sampai selesai nanti sampai jam 10 boleh juga silakan. Andra sesuai Sampai dengan- selesai aja dulu. Oh ya, sudah. Sudah? Oke, Andra boleh di-mute. Oke, Bu Reni lanjutkan ke Ramse ya. Nanti setelah Izin minum. Ramse, iya boleh silakan yang mau minum. Nanti setelah Ramse bersiap Reisha. Oke. Oke, silakan Ramse. Bu Reni persilakan. Sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramzi dari kelas 4 Usman bin Affan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang daur hidup katak atau metamorfosis katak. Nah, teman-teman tahu tidak kalau katak bisa hidup di air dan di darat atau tergolong hewan amfibi yang memiliki 5 tahapan. Tahapan pertama, katak dewasa akan bertelur. Tahapan kedua, dari telur dia akan berubah menjadi kecebong atau berudu. Tahapan ketiga, kecebong akan memiliki 2 kaki. Tahapan keempat, kecebong yang memiliki 2 kaki akan mempunyai 2 tangan. Tahapan kelima, kecebong yang memiliki 2 kaki dan 2 tangan akan menjadi katak, dan jika sudah menjadi katak akan tidak memiliki ekor. Katak dewasa bisa bertelur hingga 4.000 telur dan katak bertelur di dalam air. Akan bertelur dewasa bisa, dan katak bertelur di dalam air. Nantinya telur itu akan mengambang di atas air berbentuk gumpalan, tetapi ada juga yang menempel pada tumbuhan air atau menetas dalam kurung waktu 1-3 minggu. Telur akan berhasil menjadi katak 3 minggu. Namun dari sekian banyak telur katak, tak semua telur akan berhasil menetas dan menjadi katak. Keberhasilan dan kegagalan tersebut tergantung faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat menggagalkan telur katak menetas, yakni dari gen induk telur katak itu sendiri. Jika induk katak memiliki gen yang bagus, maka telur juga akan bagus dan tidak mudah rusak. Sedangkan faktor eksternal katak untuk menetas itu arus air, predator pemangsa telur katak, dan ulah manusia. Kedua, menetas menjadi berudu atau kecebong. Telur katak akan menetas menjadi berudu atau biasa disebut kecebong. Kecebong akan terlihat seperti ikan-ikan kecil ketimbang katak sebab ia memiliki buntut yang menyerupai badan ikan. Sama halnya dengan ikan, kecebong pun bernafas dengan insan. Jadi kecebong akan berenang ke sana kemari dengan nyaman di dalam air. Kecebong akan terus hidup dan tumbuh di dalam air.
dengan memakan alga air. Ketiga, anak katak atau berudu berkaki. Kecebong akan terus tumbuh dan akhirnya berubah menjadi anak katak. Mulanya insang akan tertutup secara perlahan karena seluruh badan kecebong akan tumbuh kulit yang kokoh dan mengubahnya menjadi anak katak atau berudu berkaki. Saat sudah menjadi anak katak, ia akan bernafas dengan paru-paru. Tak hanya sistem pernapasan saja yang berubah, tetapi bentuk tubuhnya pun ikut berubah. Anak katak mulai memunculkan kaki di bagian belakang yang sudah digunakan untuk melompat. Akan tetapi, walau sudah berubah menjadi anak katak, ia tetap memiliki buntut kecebong yang panjang. 4. Katak muda atau katak berekor. Anak katak terus bertumbuh hingga ia menjadi katak muda. Di tahap katak muda, ia tumbuh dan memiliki kaki di bagian depan. Tahap ini membuat katak memiliki 4 kaki. Bentuk fisiknya sudah menyerupai katak dewasa. Namun, yang menjadi pembeda yakni katak muda masih memiliki ekor kecebong. Tetapi ekor tersebut kian lama memendek. Pada tahap katak muda ini juga untuk pertama kalinya mereka melompat keluar air dan menyentuh tanah kering. Dewasa. Dari katak muda menjadi katak dewasa membutuhkan waktu 2-4 tahun. Ketika katak sudah menjadi dewasa, ia sudah tidak memiliki ekor sama sekali. Ia mulai bebas bergerak tanpa adanya ekor. Selain itu, ia pun mengubah makanannya saat sudah dewasa. Katak akan memangsa serangga-serangga. Ia tidak lagi memakan alga air. Katak dewasa nantinya akan bertelur lagi dan melanjutkan daur hidup katak. Nah, teman-teman, itulah proses daur hidup katak atau metamorfosis katak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lengkap, komplit ya. Ramsi, boleh dilihatkan sayang produknya? Bisa? Wow, Masya Allah. Tahan ya, 10 hari. 1, 2, 3. Oke, keren Ramse. Cantik banget, ada bunga-bunganya. Oke, Bu Reni lanjutkan. Reisya. Nanti setelah Reisya, Bu Reni minta bersiap untuk alarik. Ya. Ada Reisya siap? Ada. Udah siap belum, Rey? Udah. Oh, udah. Sebentar, Rey. Bu Reni pin dulu. Oke, silakan Reisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Olivia Isna Putri Reisya dari kelas 4 Utsman bin Affan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan daur hidup katak. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur katak akan menetas menjadi berudu atau biasanya dipanggil kecebong. Lalu kecebong akan tumbuh menjadi anak katak atau berudu berkaki. Lalu berudu berkaki akan tumbuh menjadi katak muda atau katak berekor. Setelah sekian lama, katak muda akan tumbuh menjadi katak dewasa. Lalu katak dewasa akan bertelur lagi. Teman-teman bantu aku yuk membuat poster daur hidup katak. Alat dan bahan yang diperlukan adalah karton, gambar katak, spidol, pensil warna atau krayon, lem, dan biji-bijian. Langkah-langkahnya adalah: pertama, warnailah gambar katak. Lalu buat tulisan daur hidup katak. Lalu warnailah tulisan daur hidup katak. Lalu tempel gambar katak di karton. Lalu buat panah di setiap tengah-tengah gambar.
Lalu tempelkan biji-bijian di gambar katak dewasa ya teman-teman. Sudah jadi deh. Kesulitan yang saya alami saat menempel biji-bijian. Kalau saat menempel biji-bijiannya sulit, tapi aku tetap berusaha. Oh ya teman-teman, ada pesan nih. Kita harus selalu berusaha ya, jangan pantang menyerah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reisha boleh dilihat Bentar ya? Bu, gambarnya ngelek. Iya. Sama di borenya juga ya. Udah? Oke, nanti Reisha ambil gambarnya nanti ya, ditunggu. Biar nggak ngelek dulu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini Reisha belum ya, ambil gambar. Alarik, ada Alarik? Nanti setelah Alarik bersiap Hikari. Mana Alarik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu Alarik sebentar. Teman-teman yang lain tolong tetap on kameranya ya. Kasih dukungan ke teman-temannya yang sedang presentasi. Terima kasih yang sudah memberi dukungan dengan cara on kamera ya. Oke. Oke, Alarik yuk. Bu Reni. Bu Reni. Iya, Alana kenapa? Tadi saya nyalain kamera, habis itu saya tiba-tiba live sendiri. Oh, iya. Oke, Alana lagi ini berarti. Sinyalnya lagi kurang. Iya, Bu. Oke, baik. Untuk yang memang kendala boleh off kamera, tapi yang tidak ada kendala, silakan memberi dukungan untuk teman-teman yang sedang presentasi dengan cara menyalakan kameranya. Oke, Bu Reni persilakan untuk Alarik menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Saya Waalaikumsalam. bakal mengkasih tahu kesimpulan daur hidup katak. Pertama, dari kecebong, dari telur. Katak dewasa bakal mengeluarkan telur. Telurnya bakal menetas jadi kecebong. Habis kecebong jadi kecebong kaki ekor. Terus berapa pekan itu bakal jadi katak muda. Katak mudanya punya dua kaki, dua di depan, dua di belakang. Masih punya ekornya. 3 pekan lagi bakal menjadi katak dewasa. Terus udah siap bakal hidup di darat dan di air. Demi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sayang posternya daur hidup kataknya? Ada? Nah, ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Abang Arik. Bu Reni lanjutkan ke presenter cilik atas nama
Hikari, Hanifah. Setelah Hikari, bersiap Akmal. Ada Hikari? Hikari udah siap? Ada. Masih? Insya bukan. Ini izin ke toilet ya. Iya, boleh, silakan yang mau ke toilet. Ya, Bu. Sebentar Hikari, Bu Reni pin dulu. Udah Bu Reni pin. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Reni dan teman-teman. Dengan saya Hikari Hanifah Mansur. Wah iya, kita ketemu lagi di Puncak Tema 3. Hari ini saya akan presentasi tentang daur hidup katak. Nah, sekarang yuk kita lihat daur hidup katak dari kamera saya. Nah, jadi prosesnya adalah telur, berudu, katak muda, dan katak dewasa. Nah, jadi itu adalah daur hidup katak. Kalian semua pasti membuat kolase mozaik. Kalian tahu tidak mozaik itu apa? Mozaik adalah karya seni rupa workmanship. Kalian pasti sudah buat poster. Cara membuat poster tentang daur hidup katak apa ya? Nah, saya akan jelaskan. Caranya pertama buat pola daur ulang katak, lalu setelah itu warnai yang telur, berudu, dan katak muda. Kok katak dewasa tidak diwarnai? Karena yang katak dewasa akan ditempelkan biji-bijian di dalam gambar. Nah, pengalaman seru saat saya buat adalah saat menempel biji kacang hijau. Kacangnya lepas dulu, walau begitu saya tidak menyerah. Oh iya, sebelum menjadi hewan yang dapat melompat ke sana kemari, katak harus melewati daur hidup yang panjang loh. Dalam melakukan daur hidupnya, katak harus bermetamorfosis. Metamorfosis adalah proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan tampilan fisik setelah kelahiran atau penetasan. Dalam hal ini, katak memiliki 5 tahap bermetamorfosis, mulai dari hidup di air hingga di darat. Bisa hidup di 2 alam, membuat katak termasuk ke dalam jenis hewan amfibi. Katak dapat mengeluarkan telur hingga 4.000 telur loh. Namun dari sekian banyak telur katak, tak semua akan berhasil menetas dan menjadi katak. Keberhasilan atau kegagalan tersebut tergantung faktor internal dan eksternal telur. Faktor internal yang dapat menggagalkan telur katak menetas yakni gen dari induk telur katak itu sendiri. Jika induk katak memiliki gen yang bagus, maka telur juga akan bagus dan tidak mudah rusak. Sedangkan faktor eksternal yang menggagalkan katak untuk menetas yaitu arus air, predator pemangsa telur katak, dan juga ulah manusia. Perasaan saya saat saya buat adalah senang karena bisa mewarnai dan menempel. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sayang daur hidup katak ya? Ada? Daur hidup kataknya itu apa namanya? Cepet-cepetan dulu, boleh nggak saya share screen aja? Boleh. Sebentar, saya siapin dulu yang harus share screen-nya dulu. Atau yang tadi aja sayang? Yang mana? Tadi itu yang kecil. Ini mah bukan. Mana? Tunggu bentar, ini saya masih nge-lag. Kayak gini soalnya. Ini baru mau muncul. Seperti nge-lag segala. Urani saya sambil nyemil ya. Boleh, silakan. Bisa Hikari? Bisa kok Bu, tunggu dikit lagi ke. Nah, aku share screen dulu. Share screen. Si Ade, Umi diem. Mana banget. Mana? Udah kelihatan belum Bu? Tunggu sih, masih nge-lag di Masih situ. loading. Saya juga masih loading. Ya. Akmal Dah. siap-siap ya, Akmal ya. Tuh.
Belum ada, belum ada. Belum Udah, di aku udah. Nah, yuk. Hikarinya senyum. Orangnya sekalian mau ambil gambar. 3, 2, 1. Oke, keren banget itu pakai apaan ya? Pakai manik-manik. Karena itunya kurang. Oh gitu. Siap. Terima kasih Hikari. Lanjutkan. Kita beralih kembali ke presenter laki-laki kita. Atas nama Muhammad Faiz Akmal. Waktu dan tempat Bu Reni persilakan. Oh ya sebentar, setelah Akmal Bu Reni minta tolong siapkan Cila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Akmal dari kelas 4 Usman bin Affan. Hari ini saya akan mempresentasikan daur hidup katak. Dimulai dengan telur. Proses daur hidup katak dimulai dari telur. Dalam tahap ini, katak dapat mengeluarkan telur hingga 4.000 telur. Katak mengeluarkan telur tersebut di dalam air. Nantinya telur tersebut akan mengapung di atas air dalam bentuk gumpalan. Tetapi ada juga yang menempel pada tumbuhan di air, malah tenggelam ke dasar air. Menetas menjadi berubah atau kecebong. Telur katak akan menetas menjadi berubah atau bisa disebut kecebong. Kecebong akan terlihat seperti ikan-ikan kecil ketimbang katak, sebab ia memiliki buntut yang menyerupai badan ikan. Yang ketiga, anak katak atau berudu berkaki. Kecebong akan terus tumbuh dan akhirnya berubah menjadi anak katak. Mulainya insang akan tertutup secara perlahan karena seluruh badan kecebong akan tumbuh kulit yang kokoh dan mengubahnya menjadi anak katak atau berudu berkaki. Yang keempat, katak muda atau katak berekor. Anak katak terus bertumbuh hingga ia menjadi katak muda. Di tahap katak muda, ia tumbuh dan memiliki kaki di bagian depan. Tahap ini membuat katak memiliki 4 kaki. Yang kelima, katak dewasa. Dari katak muda menjadi katak dewasa membutuhkan waktu 2-4 tahun. Ketika katak sudah menjadi dewasa, ia sudah tidak memiliki ekor sama sekali. Ia mulai bebas bergerak tanpa adanya ekor. Selain itu, ia pun mengubah makanannya saat sudah dewasa. Katak akan memangsa serangga-serangga. Ia tidak lagi memakan alga air. Sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akmal langsung ambil. Mana sayang? Akmal pakai background yang ngeblur ya? Iya, coba dimatikan dulu sayang. Nah, yuk diangkat. Boleh bersebelahan dengan Akmal. 3, 2, 1. Masya Allah. Terima kasih Akmal. Good job. Aku mau beralih kepada Salvia. Maaf Cila ya? Bukannya Cila. Iya maaf Cila. Nanti setelah Cila baru Salvia. Cila. Ya Ada Bu. Cila? Assalamualaikum. Ada Bu. Sebentar sayang. Baru ini pin dulu. Nanti setelah Bu Reni ini kapan selesai Bu? Kenapa? Ini kapan selesainya? Iya, 2 orang lagi ya, sabar ya. Sekitar 10 menit lagi. Oke. Yuk, Cila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Bu Reni. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Saya Cecilia Malaika Kusuma dari kelas 4 Usman bin Affan akan menjelaskan tentang daur hidup katak. Daur hidup katak adalah proses pertumbuhan katak yang dari
Pertama-tama katak dewasa bertelur. Setelah bertelur, telurnya akan menetas. Setelah menetas, telurnya akan menjadi berudu. Lalu, setelah menjadi berudu, dia akan menjadi berudu berkaki. Setelah menjadi berudu berkaki, dia akan menjadi katak kuda. Bentuknya sudah mirip seperti katak, tapi dia masih mempunyai ekor yang panjang. Tapi semakin dia besar, maka ekornya akan semakin pendek dan pendek. Lalu dia menjadi katak dewasa. Lalu dia sudah menjadi katak dewasa dan dia bertelur lagi, dan seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, silakan diangkat karyanya. Wow, Masya Allah. Yuk diatur. Silanya mana? Nah. Udah siap? Nah, boleh begitu? 1, 2. Kurang geser ke sini kayaknya nih. Ke kanan. Kanan. Kanannya Bu Reni. Yang ini nih. Ini sini. Kanan. Angkat. Kanan dikit. Ke sana. Yang dekat cerminnya Cila. Op. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Good job Cila. Terima kasih Cila untuk waktu dan pemaparan materinya. Kita beralih lagi kepada Salvia. Bentar ya Vi, Bu Reni pin dulu. Nanti setelah Salvia bersiap Irsyad. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah standby terus nih kameranya dari awal. Mana ya Salvia? Nah, ini dia Salvia. Oke, silakan Salvia. Waktu dan tempat Bu Reni persilakan untuk Salvia. Assalamualaikum, saya Salvia. Kita jumpa lagi pada proyek yang lain. Hari ini saya ingin mempresentasikan daur ulang pada katak. Persiapkan alatnya ya. Gambar katak lengkap dari telur sampai katak. 2 gunting, lem, kertas, karton, biji-bijian. Karena gambar katak dewasanya mau kita buat mozaik. Cara membuatnya, gunting gambar dan tempel sesuai urutan. Buat circle life dan tempel sesuai urutan. Beri warna pada anak katak hingga katak berekor. Pada bagian katak dewasa beri lem lalu tempel biji-bijian. Tunggu hingga kering. Dari gambar ini menunjukkan proses terjadinya telur hingga menjadi katak. Pada usia 2 minggu, telur menetes menjadi berudu. Selanjutnya tumbuh menjadi katak dewasa. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sayang? Boleh lihat? Wow. Masya Allah. Oh, keren banget. Yuk. Diatur. Udah? Di sebelah sini aja biar katak. Nah, biar katak besarnya yang kelihatan. Mozaik ya. 1, 2, 3. Good job Salvia. Semangat terus. Terima kasih sayang. Yuk. Kita lanjutkan presenter selanjutnya atas nama Muhammad Irsyad. Bu Reni, itu yang pengamatan presentasi itu nama kan Bu? Iya, nama yang teman-teman iniin favorit misalnya.
Mana Irsyad ada? Irsyad. Oh, saya mah udah tahu Bu dari kemarin-kemarin. Nah, Iya, Bu. Iya. Yuk, kameranya disiapin sayang, dinyalakan. Udah? Mana? Sebentar. Kok berani nggak temu ya? Nah, yuk silakan Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Irsyad. Saya mau mempresentasikan daur hidup katak. Katak adalah hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di air dan di darat. Katak mengalami metamorfosis sempurna. Pertama, katak bertelur. Kedua, telur berubah menjadi kecebong. Ketiga, kecebong berubah menjadi katak muda yang mempunyai kaki dan ekor. Katak muda menjadi katak dewasa yang tidak mempunyai ekor. Demikian daur hidup katak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana karyanya, Bang? Backgroundnya dinonaktifkan dulu. Dah. Irsyadnya jangan ketutup. Oke. 1, 2. Good job. Terima kasih Irsyad. Ada Reisya di sana? Rey, boleh lihat Iya, Bu. karyanya sayang? Gak bisa diangkat, cepet-cepet terus. Kenapa? Rey? Gak bisa diangkat, cepet-cepet terus. Oke, Reisanya aja deh Bu Reni ini. Lihat. Tunggu aku share screen aja. Boleh. 2 menit ya. Udah belum, Rey? Ini udah Iya sayang, sebentar ya. 5 menit lagi ya nak. Udah Rey? Jadi share screen? Nah, diangkat aja udah gitu nggak apa-apa. Oh gitu nggak apa-apa. 1, 2. Nah, boleh begitu. Oke, terima kasih Reisya. Oke, alhamdulillah sudah selesai semuanya, sudah presentasi. Alhamdulillah presentasinya sudah bagus-bagus semua ya, sudah hebat-hebat semua. Oke, teman-teman boleh dinyalakan dulu kameranya semua. Kita bukan nobar ya. Kita foto bareng. Apa tuh kalau foto bareng singkatannya? Foto bareng. Ibu saya sudah bisa Ibu kameranya. Oh iya baik, yang tidak bisa nggak apa-apa. Yuk kita foto bareng. Galang, Dinda, Nadia. Tuh alatnya bisa, alhamdulillah. Dinda boleh dinyalakan sayang. Din, Galang. Hitungan ke 100 kita siap foto. Kelamaan ya. Hitung dulu. Hitungan kedua kita siap foto. 1, 17. 2. Pakai poster. Pakai posternya, Bu. Enggak apa-apa, enggak usah pakai poster, enggak apa-apa. Nanti ini siapin posternya lama lagi. Tadi kan sudah yang bersama poster. Kita sekarang bersama teman-teman aja. Yuk. 1, 2,
Dinda, boleh dinyalakan Dinda. Ya, Fandi lihat ke layar. 3, 2. Oke, alhamdulillah. Nah, teman-teman, sedikit ya Bu Reni kasih masukan nih buat teman-teman. Alhamdulillah sudah baik ya, baik sekali dan keren presentasinya. Cuma ini masukan saja, saran buat teman-teman ya. Teman-teman sudah bagus sekali cara presentasinya ya, yang diawali dengan salam, ditutup dengan salam juga ya. Tapi di sini catatan dari Bu Reni, nanti teman-teman coba belajar untuk menguasai materi. Artinya teman-teman nggak usah siapin catatan yang banyak ya, yang sampai berlembar-lembar dan yang nantinya teman-teman baca gitu ya. Tidak perlu. Jadi teman-teman cukup aja misalnya setiap penjelasan ya, kan tadi ada 5 tahap ya. Misalnya di tahap yang telur 1 kalimat atau 2 kalimat yang teman-teman memang paham, yang teman-teman memang kuasain. Jadi nggak perlu kita siapin sampai banyak gitu ya. Memang sulit kalau untuk dihafal, untuk dipahami. Jadi saya pun baca aku itu nggak bikin apa-apaan, cuman aku taruh di otak aku. Iya benar, diingat ya, dipahami caranya. Jadi insya Allah kalau teman-teman sudah menguasai materi, menguasai pemahamannya, nggak repot ya, nggak repot harus baca berlembar-lembar saat presentasi gitu ya. Teman-teman yang cukup yang teman-teman pahami saja. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman tingkatkan lagi percaya dirinya. Salam, nggak usah aduh takut salah, aduh takut lupa. Itu kelihatan teman-teman ya. Walaupun memang teman-teman sudah berusaha menutupi itu, tapi sedikit banyak itu masih tetap terlihat. Ya, nanti kedepannya mudah-mudahan teman-teman bisa lebih percaya diri. Dihilangkan rasa groginya, rasa takut salahnya ya. Percaya diri aja. Yang penting teman-teman satu, sudah paham materi yang mau disampaikan. Kedua, teman-teman sudah latihan. Minimal 1-2 kali teman-teman latihan. Latihan di depan kaca atau latihan nanti yang mendengarkan ayah atau bundanya, latihan ya nak ya, sebelum tampil itu latihan ya. Terus sama ininya bahasanya, karena ini presentasi yang akan didengar oleh banyak orang, tolong pemilihan bahasanya juga diperhatikan. Gunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang benar dalam ejaan bahasa Indonesia. Oke, selebihnya dari itu teman-teman keren. Apalagi hasil karyanya keren-keren sekali ya Bu Reni. Nggak nyangka ya teman-teman bisa sekeren itu buat posternya. Mungkin itu saja dari Bu Reni. Bu Reni ucapkan terima kasih teman-teman sudah berani tampil ya, berani presentasi. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Akhir kata Bu Reni ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya, kesalahan perbuatan. Oke, sebelum kita tutup teman-teman ada yang mau ditambahkan atau ada yang ingin bertanya? Bu Reni. Iya Andra. Kaki saya lagi berdarah Bu. Oh, kenapa Andra? Tadi nyambut yang udah lukanya kering, berdarah tapi nggak sakit Bu. Iya. Ada darahnya Bu. Bu Reni, saya belum bersihin darahnya. Iya, pengumumannya nanti Bu Reni infokan selanjutnya ya. Iya Kak Iran. Nanti kita telepon jam 11 kurang. 11 kurang, ya. Ada 2 sesi, ada yang 11.30, ada yang 11.45. Sama sesi yang terakhir ya, jam 1. Nanti Dinda dengan Alarik ya, yang kemarin reschedule. Ya, Dinda sama Alarik ya. Kenapa, Atar? Aku jam berapa? Kamu sesi 1 apa yang sesi 2? Berdarah. Sesi berapa? Ibu, saya jam berapa, Ibu? Ya udah dengerin deh, berani bacain.
Untuk jam 11.30 Hikari, Safa, Zahra, sama Dinda ya, Din. Dinda ada nggak? Dinda. Ya, 11.30 ya. Kenapa? Biar bareng ya. Saya kapan? 11.30 Hikari, Safa, Zahra, Dinda. Oh iya, Bu, luringnya tadi tahfiz doang yang ada luring pelajaran. Ya, luring pelajarannya tahfiz. Kemudian yang sesi Katanya 11.30. 11.30. Yang sesi 11.45 itu Galang, Atar, Fandi, dan Alarik. Video call-nya. Iya, video call-nya. Kenapa, Din? Buleni kalau yang 11.45 itu ya Galang sama Fandi ya? Ya, Galang, Atar, Fandi, Kairan, Alarik. Alarik kemarin reschedule. Ya, Alarik nanti ikut gabung sama kelompoknya Fandi. Oke, sayang. Udah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Kesimpulan untuk kegiatan hari ini apa? 1. Kita harus menyayangi makhluk hidup. Hewan. Iya, termasuk hewan dan tumbuhan. Kenapa? Karena secara tidak langsung hewan dan tumbuhan juga bisa kita manfaatkan. Nah, contohnya misalnya dari ayam. Apa yang bisa kita manfaatkan dari ayam? Telur sama dagingnya. Telur sama dagingnya, betul. Atau dari... Bu, saya mau nanya. Iya, Kairan mau tanya apa, sayang? Saya mau nanya, Bu. Ayam dulu, telur dulu, Bu. Ayam dulu, telur dulu. Ayo. Nah, saya yang nanya ke Ibu. Nggak berani lempar ke teman-teman yang lain. Ayam. Ayam dulu, bisa telur dulu, tergantung situasi dan Ayam kondisinya. disebutnya ayam duluan. Yang diciptakan apa Nah, dulu? ayam dari mana? Ayam dari telur, telur dari Telur. Telur dari mana? Dari ayam. Nah, ayam dari mana? Itu ya. Itulah daur hidupnya, ya, berputar terus. Oke, teman-teman, kita tutup dengan sama-sama membaca doa Khafatul Majelis. Subhanaka Terima kasih teman-teman. Akhir kata berani ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Tadi Kari udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih tombol liftnya koin.